Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawu di channel kami. Hari ini kita akan membahas mengenai bahasa Ngoko Lugu. Kadang kita bingung penerapan unggah-ungguh bahasa Jawa. Yuk, sekarang kita belajar bersama-sama. Jangan lupa ditonton sampai akhir ya, biar nanti bisa paham. Bahasa Ngoko Lugu. Kalau dalam bahasa Jawa, pengucapannya bukan bahasa, tapi menjadi Basa Ngoko Lugu. Dan kalau dialek Banyumasan, maka pengucapannya menjadi Basa Ngoko Lugu. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan bahasa Ngoko Lugu? Di sini kita sudah punya pengertiannya dalam bahasa Jawa, yaitu bahasa Jawa kang tetembungane ngoko kabeh tanpa tetembungan kromo utawa kromo inggil. Kalau di bahasa Indonesia ini artinya bahasa Jawa yang menggunakan kata ngoko semua tanpa kata krama atau krama inggil. Jadi kita kemarin sudah mempelajari mengenai tembung ya teman-teman di video sebelumnya. Nanti kalian bisa melihat videonya. Nah di sini saya rangkum untuk rumusnya ya. Jadi saya buatkan rumus engkel atau ngoko lugu sama dengan ngoko kabeh. Nah, di sini kita sudah ada tabel. Jadi tadi dikatakan bahwa bahasa Ngoko Lugu adalah bahasa Jawa yang tetembungannya ngoko kabeh. Berarti kita menggunakan kata-kata ini ya teman-teman. Jadi kita menggunakan kelompok kata ngoko semua. Jadi yang kita gunakan hanya kelompok kata ini. Tanpa tetembungan kromo utawa kromo inggil. Tanpa menggunakan atau tanpa ada campuran kata-kata kromo atau kromo inggil. Yang ini kita tutup saja. Jadi yang kita gunakan hanya kelompok kata ini. Sekarang kita beranjak ke wuwuan ya teman-teman. Apa sih wuwuan itu? Kalau di bahasa Indonesia, wuwuan itu sama saja dengan afiksasi. Jadi, teman-teman, kalau di bahasa Jawa ada beberapa imbuhan kalau dari bahasa Ngoko di bahasa kromonya itu nanti berubah. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, kalau di bahasa Ngoko yang kita gunakan itu yang ini nih, teman-teman. Yang warnanya hijau. Jadi, ake. Atau kalau orang Banyumas menggunakan na. Ya, jadi kalau ada imbuhan di pun harus dirubah menjadi di. Kalau ada imbuhan i pun harus dirubah menjadi e. Begitu juga dengan aken, harus dirubah menjadi ake, atau kalau orang Banyumas menggunakan na. Nah, terus bagaimana kalau imbuhan yang lain? Biasanya kalau imbuhan yang lain itu tetap, misalnya ada imbuhan i, berarti tetap menjadi I. Imbuhan A tetap menjadi A. Jadi sekarang kita beranjak kepada penerapan bahasa Ngoko Lugu atau panganggone basa Ngoko Lugu. Sebetulnya bahasa Ngoko Lugu itu bisa diterapkan kepada siapa saja sih teman-teman? Yang pertama, wong kang umure sepantaran atau orang yang umurnya sepantaran. Misalnya ketika kita berbicara dengan teman kita yang umurnya sepantaran, kita boleh menggunakan bahasa Ngoko Lugu. Kemudian yang kedua, wong kang wis kulino. Maksudnya apa? Di sini maksudnya adalah orang yang sudah akrab, tentunya sudah kenal lama. Jadi sebaiknya ketika kita berbicara dengan orang yang baru kenal untuk tidak menggunakan bahasa Ngoko Lugu ini ya teman-teman. Dan yang ketiga, wong kang luwih enom. Maksudnya apa? Bahasa Ngoko Lugu ini dapat diterapkan kepada orang yang lebih muda. Jadi orang tua berbicara kepada yang lebih muda boleh menggunakan bahasa Ngoko Lugu ini. Tetapi kalau orang muda kepada orang yang lebih tua tidak boleh menggunakan bahasa Ngoko Lugu ini teman-teman. Kenapa? Karena dianggap kurang
sopan. Sekali lagi ya teman-teman, bahasa Ngokoluku ini sebaiknya jangan diterapkan kepada orang yang lebih tua karena dianggap kurang menghormati. Sekarang kita beranjak ke contoh nih teman-teman. Di sini sudah ada contoh kalimat ani, saweg, tilem. Nah, kira-kira kalimat ini sudah betul kaidah penggunaan bahasa Ngokolukunya atau belum? Nanti kita teliti bersama-sama ya teman-teman. Nah, di sini ada kata ani. Ani karena tidak ada tambahan kata mbak atau bude atau yang lainnya, maka di sini dianggap sebagai orang yang umurnya sepantaran. Maka kita tulis kembali karena tidak berubah. Ani. Untuk yang kedua, di sini ada kata saweg. Saweg itu artinya sedang. Nah, perlu kita ingat lagi ya teman-teman, kalau bahasa Ngokoluku itu tembung-tembungnya atau kata-katanya menggunakan kelompok kata ngoko semua. Berarti nanti kata yang kita gunakan adalah kelompok kata yang ini nih teman-teman. Nah, kalau ada kata saweg, kita lihat saweg itu artinya sedang. Kemudian masuk kelompok kata yang mana? Oh, ternyata masuk kelompok kata kromo dan kromo inggil. Berarti yang kita gunakan adalah kelompok kata ngoko, yaitu lagi. Berarti saweg itu harus dirubah menjadi kata lagi. Kemudian yang ketiga di sini ada kata tilem. Tilem itu artinya tidur. Tidur itu urutannya apa saja? Ngokonya turu, kemudian kromonya tilem, rame inggilnya sare. Yang kita gunakan adalah kelompok kata ngoko. Nah, berarti yang kita gunakan adalah kata turu. Berarti nanti kalau di dalam bahasa Ngokoluku, ani, saweg, tilem itu masih salah. Yang betul apa? Ani lagi turu. Untuk contoh yang kedua, di sini sudah ada kalimat bukunipun dipun bekto tika. Kita lihat untuk kata yang pertama. Untuk kata yang pertama di sini sudah ada kata bukunipun. Bukunipun itu berasal dari kata buku, mendapatkan imbuhan ipun, berarti nanti menjadi bukunipun. Nah, kata dasarnya di sini ada kata buku. Kira-kira nanti kelompok kata mana yang akan kita gunakan? Ingat lagi ya teman-teman bahwa bahasa Ngokoluku, kata-kata yang digunakan adalah kelompok kata ngoko. Tidak ada kromo dan kromo inggil. Jadi yang kita gunakan hanya kelompok kata ini. Buku berarti di sini yang kita ambil adalah buku tetap. Kemudian di sini ada imbuhan ipun. Kita ingat lagi untuk wuhan bahwa dalam bahasa Ngokoluku wuhan yang kita gunakan adalah yang kelompok hijau ini ya teman-teman. Berarti kalau ada imbuhan ipun harus kita rubah menjadi e. Berarti di sini menjadi bukune. Nah, berarti kita tulis ya teman-teman, bukunipun di sini menjadi bukune. Kemudian untuk kata yang kedua, di sini ada kata dipun bekto. Dipun bekto berasal dari kata bekto mendapatkan imbuhan dipun. Berarti menjadi dipun bekto. Nah, di sini ada imbuhan dipun. Dipun berarti harus dirubah menjadi di. Kemudian di sini ada kata bekto. Bekto itu artinya bawah. Bawah di sini kira-kira urutan ngokonya itu apa? Oh, ternyata gawah atau gowo. Berarti di sini menjadi digowo. Berarti di sini yang kita tulis adalah digowo. Tika tetap.
Demikian materi kali ini, semoga kalian paham dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.